Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Kasubag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara Zakat Wakaf. Yang kami hormati segenap Kepala KUA, Pengawas Madrasah, PAI, Kepala Madrasah Negeri dan Swasta, RA, Nyuluh Agama Fungsional dan Non-PNS, ASN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Ketua FKDT, Batko TPG, FKPP Kabupaten Tegal, Ketua FKDT Kecamatan, Batko TPG Kecamatan Kabupaten Tegal, dan Ketua KPS Kabupaten Tegal, serta seluruhnya saja Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkat rahmatnya lah pada kesempatan hari ini tanggal 12 Agustus 2021 kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini banyak bermanfaat untuk kita dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, kegiatan BBS Bincang-Bincang Santai pada kesempatan hari ini akan ada pencanangan pemakaian PIN BPK ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Sebagaimana biasa, mari kita awali kegiatan pada kesempatan hari ini dengan pembacaan umul kitab ala hadiniyah wali kulli niyatin sholihah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab acara pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, pembacaan Asmaul Husna dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Swanto, penyuluh agama non-PNS dari Kecamatan Duku Baru. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi ajma'in al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sultanil asyah Abdul Qadir Jani qaddasallahu sirrahu. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ala man nawaina wa limaqasidina wa liqadai hawaijina fid din wad dunya wal akhirah. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz
يا مضل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bos Asmanto yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna dilanjutkan dengan doa. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, sudah kami sampaikan di awal pada kesempatan hari ini adalah pencanangan PIN zona integritas untuk kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang nanti akan diwakili oleh beberapa karyawan. Dan langsung saja untuk acara selanjutnya adalah pencanangan pemakaian PIN WBK ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang ditandai dengan penyerahan PIN WBK kepada perwakilan ASN yang pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Bapak Kasubag TU pada Bapak Haji Kasori SAG. Kami persilahkan. Untuk yang pertama ada Bu Marlita Zahara, kemudian Bapak Topik Arifin, kemudian Mbak Asih, Mas Adi, dan Bapak Mas Kuri. Baru Zoom saya. Saya WFH ini. Dilanjutkan kepada Mbak Asih, kepada Mas Security, Bapak Adi, dan terakhir kepada Bapak Mas Kuri.
Lanjutkan dengan sesi foto bersama. Selesai. Terima kasih Bapak Kasubag dan teman-teman. Selanjutnya, sebelum pengarahan dan pembinaan, kita simak bersama selayang pandang zona integritas wilayah bebas dari korupsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kepada tim media, dipersilakan. Selamat datang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, wilayah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Setiap langkah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal selalu terasa nyaman dan menyenangkan karena kami di sini siap melayani dengan pasti, yaitu profesional, akurat, santun, tanggung jawab, dan ikhlas untuk memberi janji layanan secara tepat, cepat, mudah, transparan, terjangkau, dan tanpa biaya. Dalam melakukan pelayanan, seluruh ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, yang dikenal dengan sebutan salam setia. Assalamualaikum, salam setia, selamat datang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya Sukarno, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, bahwa hubungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk tahun 2021 ini masuk pada zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Maka perlu adanya pelayanan yang prima kepada masyarakat. Untuk itu, atas inisiatif dari teman-teman
dan dukungan dari teman-teman, kita laksanakan gerakan 3S, yaitu yang pertama adalah senyum, kemudian yang kedua adalah salam, dan yang ketiga adalah sapa. Diharapkan kepada seluruh karyawan Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk menerapkan secara masif dan bersama-sama melaksanakan sosialisasi agar pelayanan kepada masyarakat ini adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, sehingga betul-betul apa yang kita canangkan, pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, insya Allah dapat kita capai tahun 2021. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitas sarana prasarana yang kami miliki, kami upayakan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanan agama. Berbagai inovasi kami ciptakan untuk memberi kemudahan dalam pelayanan, seperti layanan online Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Layanan ini dapat diakses melalui scan barcode yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal atau di masing-masing kantor urusan agama se-Kabupaten Tegal. Dalam layanan ini, masyarakat dapat mengakses SIWarteg atau Sistem Informasi Warga Tegal yang berisi informasi umum tentang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan Tahu Aci, yaitu layanan Tegal amanah, humanis, unggul, akuntabel, cepat, dan inovatif. Dalam layanan ini terdapat fasilitas pelayanan dan ruang konsultasi semua jenis layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Layanan Binwin Smart, layanan berbasis Android ini dapat diakses melalui Play Store oleh masyarakat. Layanan Binwin Smart berisi layanan informasi, edukasi, dan konsultasi perkawinan.
layanan informasi terkini yang dikemas dalam acara podcast dan disiarkan secara langsung melalui channel YouTube Humas Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Taman Zona Integritas disediakan untuk menambah keasrian, keindahan, dan kenyamanan suasana kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang dapat digunakan sebagai tempat berdiskusi atau ruang tunggu terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung. Untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, masyarakat dapat memberikan penilaiannya melalui scan barcode yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dan kantor urusan agama se-Kabupaten Tegal. Baik, terima kasih dari tim media. Mohon maaf, barangkali videonya tidak terlalu lancar gitu ya. Tapi yang pasti itu adalah beberapa langkah-langkah menuju zona integritas. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan penyematan PIN, dan kita sebagai aparatur sipil negara benar-benar mendukung sepenuhnya untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah pembinaan dan pengarahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Haji Soekarno MM. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kasubag PU, Kepala Seksi dan Penyelenggara Zakat Wakaf. Yang saya hormati para Kepala KUA, Kecamatan Kabupaten Tegal, para pengawas pendidikan madrasah dan PAI Kabupaten Tegal,
Yang saya hormati Kepala Madrasah Negeri Swasta RA dan RA ya, Kabupaten Tegal, penyuluh agama fungsional dan non-PNS, ASN Kementerian Agama, Ketua FKDT, Batko TPG, FKPP Kabupaten Tegal, dan Ketua FKDT Kecamatan, Batko TPG Kecamatan Kabupaten Tegal, serta Ketua KBS Kabupaten Tegal. Untuk puji syukur, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting. Insya Allah saya lihat ini pesertanya sudah 192 orang. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita, teladan kita, dan tentu saja kita tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, yang pertama saya merasa senang, bahagia karena kegiatan kita lewat Zoom ini dapat berlangsung sejak tanggal 5 Juli sampai dengan sekarang. Bahwa informasi kedinasan juga hari ini di Kanwil ada pengambilan sumpah untuk pejabat eselon 3, ada beberapa yang mutasi dan promosi. Kemudian untuk selanjutnya pada kesempatan ini yang pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada teman-teman bahwa untuk hari ini Kamis 12 Agustus tahun 2021 kita canangkan pemakaian PIN untuk BBK, dan tentu saja pencanangan ini tidak hanya seremonial. Kami harapkan ini merupakan tonggak sejarah kita mulai terkait dengan bagaimana melaksanakan kita mengamankan supaya lolos dari WBK untuk Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Yang pertama, setelah teman-teman yang 5 orang tadi yang diwakili oleh Pak Kasubag disematkan PIN-nya, kami harapkan setiap kita masuk di jam kerja di kantor itu kita pakai. Itu penggunaannya monggo kepada para kasih semuanya, Pak Kasubag, Garazawa, kemudian diteruskan kepada ASN masing-masing. Bisa juga hari ini yang sudah masuk ASN-nya ada, silakan nanti diserahkan dan difoto. Intinya hari ini kita launching penggunaan PIN itu. Harapannya kalau PIN itu sudah ada di dada kita, di di baju kita, harapannya ini adalah kita berkeyakinan dan kita harus yakin, mantap, insya Allah untuk satker kita pada akhirnya lolos dari tim penilai nasional masuk satker BBK. Kita insya Allah sebentar lagi ini diadakan penilaian, survei dan seterusnya. Kemudian nanti pada akhirnya jam 10.15 itu nanti kita akan sosialisasi terkait bagaimana mengamankan kepada calon responden yang Pak Kasubag sudah membuat jadwalnya itu 3 tahapan dimulai hari ini. Dan untuk selanjutnya saya minta kepada semuanya saja stakeholder yang terkait di Kementerian Agama Kabupaten Tegal, mari kita kerjasama, mari kita saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita untuk menciptakan Kementerian Agama itu kementerian yang agama kita itu masuk kementerian satker WBK. Toh demikian Bapak dan Ibu, saya sebagai pimpinan satker tentu saja di sana sini kami harus melayani semuanya, dan terhadap hal-hal yang di luar itu kita luar biasa bagaimana mengamankan kebijakan kita dan menyelamatkan terkait dengan kebijakan kita supaya semuanya dalam melaksanakan tugas itu aman dan nyaman. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, barangkali ini teman-teman dari pengawas banyak yang masuk, saya sampaikan teman-teman saya yang pengawas, kita berkeinginan hiroh semangatnya itu tatap muka, karena kiblatnya itu ada di Dignas. Tetapi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, yang pertama,
sesungguhnya kementerian kita itu beda dengan Dignas. Artinya mereka itu berada di tingkat kabupaten, sedangkan kita itu aturan-aturannya itu selain kita itu berkiblat kepada pemerintah daerah, tidak boleh bertentangan. Di satu sisi itu ada kita itu vertikal. Vertikal tentu saja itu ada birokrasi-birokrasi yang itu harus kita amankan bersama-sama. Makanya jangan sampai kita semangatnya itu tatap muka, tetapi prosedur tidak kita jalankan. Itu berujung pada masalah nanti hukum di belakang hari. Percaya saja Bapak dan Ibu, saya juga merasakan bagaimana teman-teman untuk segera bahasa Jawanya itu hawane itu kepengen dan tatap muka, tapi mengenyahkan aturan-aturan yang lain. Maka pada kesempatan ini saya matur kepanjenengan yang pertama. Untuk teman-teman pengawas, barangkali sekarang ini ada kepala madrasah negeri atau swasta atau RA atau mungkin yang lain pemangku kepentingan. Satu, jenengan harus membaca SKB 4 Menteri. Isinya itu apa dibaca? 44 halaman tidak sedikit, Bapak dan Ibu, itu mengatur bagaimana SKB itu kaitannya dengan tatap muka. Tugasnya madrasah itu apa? Tugasnya dari Kementerian Agama Kabupaten itu kanwil itu apa, pemerintah daerah apa, itu ada semuanya. Itu satu, nggih. Yang kedua, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 2021 itu juga monggo silakan dibaca itu nggih, halaman berapa itu kan mengatur bagaimana terkait dengan tatap muka. Itu diperjelas lagi surat edaran dari Dirjen Pendis nomor B.2459 yang judulnya apa? Pembatasan pembelajaran tatap muka terbatas. Judulnya itu. Silakan kawan-kawan, teman-teman membaca instruksi Bupati Tegal nomor B.072 dibaca. Itu pedoman tatap muka. Pak, di tetangga kok terus langsung tatap muka, monggo itu tetangga orang lain Bapak dan Ibu, tapi kami harapkan di lapangan itu ada tahap-tahap. Pak Kasih Madrasah sudah saya utus untuk membuat surat. Kemarin sudah, dan ini baru tahap. Dan saya walaupun WFH di rumah, koordinasi dengan Satgas Covid Kabupaten, lewat telepon, lewat WA, dan seterusnya. Nah, ini Pak Kasih saya izinkan untuk tidak ikut di Zoom ini, karena konsultasi di Satgas Covid Provinsi Kabupaten. Saat ini jam 9 ini baru ada Satgas Covid ini paparan dari SMKN 2 terkait tatap muka di SMKN 2. Nah, habis itu nanti biar beliaunya merapat sambil kita siapkan, ini saya ada beberapa surat-surat nggih yang sudah di-share ke saya, tapi ada beberapa yang saya betulkan. Artinya begini, sambil itu berproses Bapak dan Ibu, kita sabar, jangan sampai kita istilahnya yang penting itu langsung blas-blas, tapi nanti kita aslinya bermasalah di kemudian hari. Saya tidak menginginkan yang demikian. Makanya kita berproses tetap, yuk kita cari jalan yang terbaik supaya nanti semuanya sama-sama amannya. Insya Allah suratnya ini nanti hari ini sudah terbit, nggih, memperdomani itu, nggih. Beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran tatap muka madrasah saya sampaikan. Yang pertama, tolong itu dipedomani tadi yang saya sampaikan, minimal ada 4 itu ya, SKB 4 Menteri, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30, SE Dirjen Pendis 2459, Instruksi Bupati 1072, itu dibaca semuanya, dipedomani. Kemudian yang kedua, proses berlangsung. Lewat KKM-nya sudah saya sampaikan juga kok, Pak, teknisnya itu begini loh Pak, tapi kalau hitam di atas putih kita salah, bla 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 bla, itu nggih, nanti kita koordinasi di lapangan. Proses masih berlangsung bertahap. Yang ketiga, jangan sampai kita itu melakukan sesuatu itu timbul hukum di belakang hari. Dan gitu nggih. Kehendak kami itu kan begitu biar semuanya aman. Kemudian teknis ini Pak Kasih Madrasah. Pak Kasih Madrasah nanti kita koordinasinya enak. Insya Allah Bapak dan Ibu di Kementerian Agama itu kan tusi banyak sekali. Ini memang yang baru rame itu kan pendidikan
madrasah dan pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan sudah kami terbitkan suratnya kemarin hari Jumat. Nah, ini yang pendidikan madrasah ini termasuk RA dan seterusnya baru saja ini konsepnya dibuat dan nanti kita koordinasi teknisnya. Monggo saya serahkan ke bidang madrasah, seksi madrasah itu bagaimana dengan pengawas mau ada Zoom dan sebagainya. Saya persilahkan. Memang jadwal saya sehari ini penuh untuk kaitannya Zoom. Saya kosong sekitar jam 4 atau jam 5 itu kosong ya. Terus malam ada lagi itu ya. Kemudian harapan kami Bapak dan Ibu, kita bekerja itu aman, nyaman. Insya Allah semuanya berjalan dengan sesuai aturan yang ada. Dan kami harapkan panjenengan monggo tidak henti-hentinya protokol kesehatan tetap dijaga, dilaksanakan manakala kita tatap muka dipenuhi. Insya Allah kita semuanya akan aman dan nyaman. Saya hanya matur itu saja Bapak dan Ibu terkait sambutan pengarahan saya dual. Kemudian khusus untuk pengawas yang manakala ada hal-hal yang kurang ini nanti bisa dikomunikasikan lewat di luar forum ini karena kita jamnya terbatas dan ini pun ada sosialisasi dari dari Pak Kasih. Saya pikir ini saja yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang telah memberikan pengarahan dan binaan. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, untuk selanjutnya terkait dengan pencanangan PIN tadi ya, pembagian PIN itu nanti secara teknis akan dijelaskan kembali oleh Bapak Kasubag TU kepada yang terhormat Bapak Haji Kasori. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, sama-sama kita mengerti Bapak Kantor Kementerian Kabupaten Tegal, Bapak Ibu sekalian beserta seluruh UPS PLK hari ini yang alhamdulillah kita sudah mencanangkan pemakaian PIN BPK ASN antar Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, Bapak Ibu ingin kami sampaikan beberapa hal terkait ketentuan bagaimana pemakaian PIN BPK ASN. Bapak Ibu yang saya hormati, PIN BPK ASN ini adalah bagian dari internalisasi reformasi birokrasi melalui Undang-Undang Nasional Integritas. Melalui pemakaian PIN BPK ASN ini diharapkan ASN bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu pelayanan yang sangat memuaskan dan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan sepenuh hati, penuh dengan keikhlasan. Maka budaya 3S ini wajib diterapkan untuk ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Diawali dari perilaku dengan budaya senyumnya, kemudian jangan lupa salam, dan tentunya adalah kita harus memberikan keramah-tamahan dengan senantiasa memberi sapa. Kemudian pelayanan prima itu juga ditunjukkan dengan pelayanan cepat dan mudah, gampang diakses dan jelas, tegas, dan bisa secepat mungkin itu diselesaikan dengan baik. Kemudian tentunya pelayanan prima itu harus sesuai dengan prosedur, ketentuan waktu, ya,
ketentuan aturan yang harus dilalui. Ini menjadi satu tolak ukur bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima, yaitu pelayanan yang terbaik, pelayanan yang sangat memuaskan. Untuk itu, sesungguhnya melalui pencalonan pemakaian PIN WPK ASN ini, kita ingin membentuk sebuah karakter pelayanan prima yang tentunya ini perlu terus disosialisasikan dan terus ditingkatkan secara kontinu terus-menerus. Maka sangatlah kita menjadi satu kebutuhan bahwa pemakaian PIN WPK ASN ini kami harapkan nanti bisa menjadi atribut wajib pelengkap pakaian dinas ASN. Nanti kita akan coba untuk minta izin konsultasi ke Kanwil, dan kalau memang sudah diizinkan, nanti kita buatkan surat edaran kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Tegal untuk setiap hari ini bisa memakai PIN WPK ini di setiap kita melaksanakan tugas dinas kerja. Ini tentunya kami dari kantor akan berkolaborasi terkait dengan penyediaan ini. Maka di kesempatan ini kami sangat memohon bantuan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, khususnya adalah Satker Madrasah, unit KUA, dan unit-unit yang lain, Pok Jawa, Pok Jalu. Mari bersama-sama kita sukseskan terkait dengan pemakaian PIN WPK. Semoga saja dengan kita gencar menginternalisasi gerakan reformasi, percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas yang di dalamnya kita kemas salah satunya adalah dengan pemakaian PIN WPK ini menjadi satu simbol harapan doa kita semuanya. Semoga kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun ini betul-betul bisa dimanfaatkan, diberikan satu predikat prestasi menjadi Satker WPK. Kita berdoa semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah dan usaha kita. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, harapannya sekali lagi semoga lewat perencanaan ini kita setiap hari jangan lupa memakai PIN. Ini menunjukkan bahwa kita siap WPK, kita siap mendukung WPK. Insya Allah kami punya usulan nanti teman-teman pejabat dan teman-teman ASN pada saatnya bisa memberikan satu pernyataan bersama untuk menjadi testimoni kantor kita bahwa kita siap mendukung WPK, WPPM kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Maka ada satu ungkapan, kita adalah ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kita siap memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang sangat memuaskan, pelayanan prima. Kita wajib mendukung percepatan reformasi birokrasi, membangun kawasan zona integritas. Di tangan kita lah kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal bisa mewujudkan Satker WPK WPPM. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kasubag TU yang telah memberikan arah secara teknis ya, tentang
tadi pemakaian PIN ya, yang nantinya menjadi aksesoris wajib gitu ya, setiap hari digunakan gitu. Dan kemungkinan kalau belum terbiasa mungkin apa ya, rada-rada malu gitu ya. Tapi inilah kita. Jadi dalam menuju zona integritas wilayah bebas korupsi itu bukan berarti kita hanya di lingkungan kantor saja gitu ya. Tetapi dimanapun kita berada, kita tetap membawa zona integritas bebas dari korupsi. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, tadi di awal kami juga mengambil sedikit video dari Pak Kasubag. Jadi ada satu Pak pernyataan gitu yang nantinya mudah-mudahan bisa diikuti oleh para pejabat yang lain, atau juga tidak terbatas hanya pada pejabat, tapi siapapun bisa untuk membuat video pernyataannya. Nanti kita akan coba untuk share ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh, kemudian ini bisa nanti lancar ini untuk silakan untuk tim media sebagaimana video dari Pak Kasubag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia. Saya Haji Kasori, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Dengan ini menyatakan kita adalah ASN. ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kita siap memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang sangat memuaskan, pelayanan prima. Kita wajib mendukung percepatan reformasi birokrasi, membangun kawasan zona integritas. Di tangan kitalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal bisa mewujudkan Satker WPK WPPN. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa meridhoi langkah dan usaha kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi satu contoh video, tapi langsung tayang ini hari ini, perdana ya Pak. Langsung di-share gitu ya. Nanti diikuti oleh para pejabat yang lain. Saya kira mudahlah nanti untuk membuat video semacam itu. Teman-teman penyuluh, teman-teman Kopjalo gitu, sebagai bukti bahwa kita itu mendukung sepenuhnya program ZI ya, zona integritas wilayah bebas dari korupsi, yang dalam waktu dekat ini sepertinya tim penilai nasional ini akan turun kan begitu ya. Ini sedang banyak persiapan ya dari tim ZI juga. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, barangkali ada informasi tambahan dari Pak Kasubag. Sudah cukup. Dari Pak Kepala Kemenak, barangkali ada informasi yang ingin disampaikan kembali Bapak terkait dengan ini persiapan-persiapan menghadapi tim penilai nasional ini. Nah, begini Mas, ada dua hal. Yang pertama, ini kita siapkan sudah benar. Nanti terkait dengan hal-hal yang terkait dengan penilaian, maka Subag sudah membuat jadwal termasuk kemarin Pak Kasih Gara kemarin dari Selasa, ya Selasa itu kumpul semuanya di ruang saya dalam rangka untuk menyamakan persepsi terkait dengan pewujudan Satker WPK. Ya Alhamdulillah nanti berkat dukungan dari beliau-beliau ini kan tidak hanya di Kemenak tapi di satker-satker yang lain itu ya bergerak bersama. Ini nanti karena apa yang namanya
keberhasilan itu kan tidak hanya kepala, kasubag, kasih, tim, tapi semuanya termasuk karyawannya, termasuk ASN-nya harus mendukung. Tanpa dukungan itu nonsen itu untuk bisa diwujudkan. Yang kedua, saya ada waktu masih ada beberapa waktu. Saya pikir sekarang ini yang paling mendesak itu pendidikan itu loh. Pembelajaran tatap muka madrasah. Tadi memang secara khusus Pak Kasih karena kesibukan nggak bisa gabung ini, mungkin besok khusus untuk teman-teman madrasah, barangkali Pak Kasih besok untuk ngisi ini karena untuk pertemuan tatap muka ini banyak istilahnya masukan-masukan, usulan-usulan, dan ini Pak Kasih harus bisa menjembatani. Paling tidak kalau ada pertanyaan hari ini yang masuk dari pengawas ya nanti saya jawab, tapi teknisnya sekali lagi ini baru dikoordinasikan oleh Pak Kasih Pak Kasih Madrasah. Kita tetap dalam progres, cuma kita ya tetap tahapan itu harus dilalui. Bukan berarti hari ini terus ada suratnya itu langsung hari ini pembelajaran tatap muka tanpa mengesampingkan aturan-aturan yang lain, itu namanya kan bunuh diri kan gitu. Monggo barangkali nanti saya serahkan kepada teman-teman pengawas, barangkali ada pertanyaan Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir yang paling banyak itu ya. Untuk yang penguatan percepatan reformasi birokrasi, saya pikir Pak Kasubag sudah mengambil langkah-langkah dan itu tinggal nanti kita menyamakan persepsi saja. Insya Allah modal itu semuanya kita sudah ada, tinggal kita menyatukan persepsi saja. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah menyampaikan tadi tambah-tambahannya. Saya buka ini barangkali ada pertanyaan. Kami sudah menyiapkan, ini sudah kami buka. Nggih, monggo. Ada Bu Nur Hayati, silakan Ibu. Matur nuwun. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dan teman-teman anggota Zoom ya. Yang perlu ingin kami sampaikan adalah tentang tatap muka yang beliau Bapak Kepala Kantor. Prinsip kami mengikuti kebijakan Bapak Kepala Kantor. Namun untuk kesiapan pada MAN 1 Tegal sudah siap insya Allah. Tinggal menunggu gongnya saja. Kalau memang Pak Kasih nanti sudah selesai koordinasi dengan Satgas Kabupaten dan Pak Kasih kemudian memberikan aba-aba untuk melaksanakan, insya Allah kami sudah siap. Namun yang paling penting ingin kami sampaikan hanya usul mungkin kepada seksi pendidikan madrasah, mungkin barangkali untuk diadakan Zoom dengan teman-teman kepala madrasah sekabupaten dan mungkin wakakurikulumnya agar jelas nanti apa wakakurikulum dan wakakesiswaan agar jelas nanti apa-apa yang perlu disiapkan dan bagaimana kami menyikapi untuk pembelajaran tatap muka itu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala MAN 1 ya, Ibu Hayati, yang tinggal nunggu gongnya. Mungkin gongnya sudah disiapkan, tapi alat pukulnya udah loh Mas. Kemarin Jumat saya mukul gong di sana kok Mas. Oh sudah. Berarti sudah di gong ya Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan ya terkait dengan pembelajaran tatap muka itu yang memang ya siswa rindu kepada guru rindu kepada siswa kan begitu. Mas Yusuf, ditindaklanjuti kalau di Zoom ini ada staf Penma yang ikut, silakan saja. Hari ini diagendakan kapan, tidak apa-apa. Nanti memberitahu saya, walaupun saya ikut sebentar, tidak apa-apa. Yang penting pengarahan saya lah. Nanti biar. Tapi ya menunggu juga jadwalnya Pak Kasih. Nanti setelah dari Satgas itu, kemudian setelah ketemu dari teman-teman Digu, nah nanti hasilnya seperti apa dan tindak lanjuti. Biar nanti memang saya merasakan teman-teman dari RA sampai dengan MA ini kan bahasanya itu baru gundah lah karena memang ada yang hari ini ada yang tatap muka dan sebagainya. Tapi kan kita kan harus menyamakan langkah persepsi yang sama. Ya saya setuju kalau ada Zoom, monggo kapan waktunya saya diberitahu. Matur nuwun. Oke, mudah-mudahan ada staf Penma di sini ya, karena Pak Kasihnya belum tidak ikut ya karena ada kegiatan ya. Jadi tadi yang diusulkan oleh Ibu Kepala MAN 1 Tegal itu
supaya ada Zoom khusus untuk kepala madrasah. Monggo dari bagian Penma mudah-mudahan ini ada yang mendengarkan, mengikuti kegiatan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, masih dibuka ya, ada 5 menit ke depan kita akan membahas ini. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi dari pengawas tadi yang diharapkan Pak Kepala Kemenak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Kantor yang saya hormati untuk menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Pada prinsipnya untuk di Madrasah Aliyah sudah kami wanti-wanti untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka tetap harus berpedoman pada regulasi dan semua regulasi sudah kami berikan kepada teman-teman yang ada di MA melalui via grup sehingga euforia kita untuk keinginan tatap muka itu jangan sampai nanti ada beberapa hal yang ekses yang negatif yang nanti justru akan membelenggu kita. Karena itu keinginan kita untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sekaligus memperhatikan protokol kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan dari sosialisasi kami kepada teman-teman yang ada di MA. Mudah-mudahan dengan tadi usulan dari Bu Hajah Nur Hayati segera ditindaklanjuti PNMA yang nanti menjadi bagian dari garis kita dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka di madrasah tanpa mengurangi apa yang telah dilakukan oleh tetangga. Pada prinsipnya kita juga pengen, tetapi tetap harus mengikuti pola dan regulasi demi kebaikan kita bersama. Di sisi lain, layanan pendidikan kita berhasil baik, tapi di sisi lain faktor kesehatan, kemudian keamanan menjadi skala prioritas. Terima kasih Pak Kepala Kantor, dan terima kasih juga untuk seluruhnya. Mudah-mudahan regulasi ini yang diberikan untuk pelayanan tatap muka terbatas ini, dan kemarin juga kami rakor, itu juga wanti-wanti untuk pedomani sesuai dengan SK Dirjen maupun sesuai dengan regulasi SKB 4 Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Pak Jisofan. Memang ini sudah harus dipersiapkan secara matang. Dan tidak tergesa-gesa tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor. Suratnya keluar langsung dilaksanakan itu belum, karena mungkin masih menunggu regulasi-regulasi yang lainnya. Masih ada barangkali mau menyampaikan dari Kepala MI Pagerbaran tadi membuka mic. Haji Sofwan. Barangkali mau menyampaikan. Kalau tidak ini nanti 2 menit ke depan untuk closing statement Pak Kepala. Ada yang ingin menyampaikan apa enggak? Sudah tidak ada Pak. Itu Pak Gozali kayaknya makan apa itu Pak Gozali? Pak Gozali sahabat ngopi. Oh, kita ya nggak menyampaikan ya udah. Oke, begini Bapak dan Ibu. Yang pertama terkait dengan pencanangan, yuk kita mulai tadi ada pencanangan penyematan PIN, kita teruskan nanti ke semua stakeholder yang terkait, termasuk di tingkat KUA, termasuk di madrasah-madrasah dan seterusnya. Insya Allah dengan kebersamaan, kerjasama nanti kita akan lolos di penilaian tim penilai nasional yang waktunya mungkin sedang berlangsung atau yang akan datang, karena kita juga nggak tahu, barangkali ini sudah dimulai. Yang kedua, tadi ada masukan-masukan, monggo yang terkait dengan pembelajaran tatap muka madrasah, tentu saja kalau kita hanya menyampaikan surat lewat WA tanpa ada tatap muka, saya pikir juga pertanyaan masih berlangsung. Maka saya menyarankan hari ini kalau bisa ada semacam Zoom meeting, nanti stakeholder pendidikan yang tahu nanti Pak Madrasah menggunakan ini juga tidak apa-apa. Tetapi saya agak kosong itu sore hari jam 4-an atau nanti malamnya jam berapa itu. Tapi prinsipnya tidak apa-apa dianun dulu, tidak apa-apa dijadwalkan dulu. Setelah itu nanti ngabari saya, nanti saya biar masuk walaupun hanya sebentar seandainya nggak bisa sampai selesai. Dengan kebersamaan ini saya harapkan monggo teman-teman semuanya supaya aman,
kita melaksanakan tugas sebagai aparatur negara ini, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai termasuk saya posisi di Banjar, ini kadang ada laporan yang terkait dengan masalah-masalah, dan ini kan kita kan ya kita hilangkan yang demikian. Oke, mudah-mudahan kita semuanya aman nyaman semuanya. Saya pikir ini saja, matur nuwun Mas Yusuf, saya serahkan. Oke Bapak, terima kasih yang sebesarnya untuk closing statement-nya. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati, kami informasikan untuk ASN kantor Kementerian Agama terkait dengan pembagian PIN itu nanti masing-masing seksi melalui Pak Kasih ya, masing-masing kasih nanti menghubungi Mbak Isnin ya, Bu Isnin yang ada di ruang bendahara. Untuk yang lainnya, untuk KUA dan yang lainnya barangkali nanti bisa disiapkan juga, barangkali tim media nanti bisa menyiapkan gitu PIN yang belum gitu ya. Karena ini butuh proses juga gitu ya. Saya pikir untuk kita menangani set itu kita memang butuh satu kesatuan gitu, saling mendukung ya, satu persepsi supaya benar-benar tercapai, dan penilaian dari tim penilai nasional itu mendapatkan nilai yang memuaskan, yang bagus gitu ya. Nah, dan dengan lolosnya nanti di wilayah bebas dari korupsi, insya Allah kita semua akan merasakan hasilnya. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang kami hormati dari awal sampai dengan akhir, barangkali ada kata-kata yang kurang pas di hati panjenengan semua, saya selaku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.